Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang orang rajin sholat masuk neraka, orang ahli maksiat masuk surga. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini, dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Setiap umat Islam pasti ingin masuk surganya Allah ketika meninggal dunia. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Di sana mereka kekal abadi untuk selama-lamanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surga adalah sebuah tempat yang sangat indah, yang belum pernah dilihat oleh manusia. Bahkan keindahan dan berbagai kenikmatan di dalamnya belum pernah terbayangkan atau terpikirkan sama sekali oleh manusia. Lalu bagaimana caranya agar bisa masuk surga? Banyak orang yang menganggap dengan telah mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan atau mengerjakan amal ibadah lainnya, seseorang nantinya akan masuk surga. Tidak ada jaminan kita beramal banyak bisa masuk surga, kalau Allah tidak ridho, ujar Ustadz Abdul Fattah SH, dalam tausiahnya sebelum salat tarawih di Langgar Hakul Yakin, Jalan Bungaran Kelurahan 8 Ulu Palembang, beberapa waktu lalu. Seseorang itu masuk surga karena rahmat dan ridho Allah, katanya. Kemudian Ustadz Abdul Fattah menceritakan tentang kisah seorang pelacur yang masuk surga hanya karena memberikan air minum untuk seekor anjing yang kehausan. Bayangkan, seorang pelacur, kita tahu kan, maaf ngomong, bagaimana kerja seorang pelacur itu. Tapi dia masuk surga hanya karena memberi air minum anjing yang kehausan. Disinilah rahmat Allah, ujar Ustadz Abdul Fattah yang juga dikenal dengan nama Ustadz Afdal itu. Nah, kisah orang rajin salat malah masuk neraka jahanam namun orang berbuat maksiat masuk surga. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2017 pukul 18.48. Ilustrasi. Kemudian Ustadz Afdal memberi contoh lain yakni tentang kisah seorang pria yang hanya memiliki tubuh separuh. Pria itu biasa dikenal dengan sebutan, sang sebelah. Dikisahkan, suatu hari, sang sebelah pergi ke suatu tempat untuk bermunajat kepada Allah. Kalau baso kita nyepike diri, ujar Ustadz Afdal mengawali kisah. Di dalam perjalanan, sang sebelah melewati beberapa orang. Yang pertama dia melewati seseorang yang ahli ibadah. Saking rajinnya beribadah, batu tempat dia bersujud sampai lekok berlubang, ujar Afdal. Pria itu bertanya kepada sang sebelah. Hai sang sebelah, mau kemana kau? Tanya pria ahli ibadah itu. Saya mau ke suatu tempat untuk bermunajat kepada Allah memohon agar tubuhku disempurnakan, jawab sang sebelah. Kalau begitu tolong nanti kalau ketemu Allah, tanyakan aku ini nanti masuk surga tingkat berapa. Ujar pria itu. Baiklah, jawab sang sebelah. Singkat cerita, sang sebelah kembali dari bermunajat dan permohonannya dikabulkan Allah. Dalam perjalanan pulang sang sebelah kembali melewati orang-orang tadi. Nah, kau sang sebelah, tubuhmu sekarang jadi utuh, kata salah seorang kelompok maksiat. Benar, Allah telah mengabulkan permohonanku, jawab sang sebelah. Lalu, bagaimana dengan aku? Apa kata Allah? Aku masuk neraka tingkat berapa? Tanya anggota kelompok maksiat tadi. Kata Allah kamu masuk surga tingkat paling atas. Tapi dengan syarat harus bertobat, ujar sang sebelah. Mendengar jawaban itu, kelompok maksiat tadi langsung bertobat, ujar Ustadz Afdal. Ustadz Afdal melanjutkan, kemudian sang sebelah melewati lagi seorang pria yang ahli ibadah tadi. Bagaimana sang sebelah? Sudahkah kau tanyakan kepada Allah, aku masuk surga tingkat berapa? Tanya sang pria merasa yakin. Kata Allah kamu masuk neraka tingkat paling bawah, ujar sangat sebelah. Pria itu pun kaget bukan kepalang. Kemudian dia berubah, meninggalkan ibadahnya dan melakukan kemaksiatan. Semoga dengan kisah ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.